Kita ketemu pada sesi yang kedua, kuliah yang ke-10. Lihat handoutnya. Memahami konsep wirausaha. Kita harus paham dulu sebelum kita menjadi wirausaha. Apa itu konsepnya? Kewirausahaan adalah proses kemanusiaan, human process, yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi dalam memahami peluang, mengorganisasi sumber-sumber, mengelola, sehingga peluang itu terwujud menjadi suatu usaha yang mampu menghasilkan laba atau nilai untuk jangka waktu yang lama. Definisi tersebut menitik beratkan kepada aspek kreativitas dan inovasi. Ingat, dua hal yang sangat penting yaitu kreativitas dan inovasi. Karena dengan sifat kreatif dan inovatif, seseorang dapat menemukan peluang. Setuju? Iya. Kita lanjutkan pada slide berikutnya dengan subjudul menggugah semangat menjadi wirausaha. Perhatikan, seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya harus mempunyai semangat yang tinggi agar usahanya dapat berhasil. Jadi untuk berhasil perlu didukung dengan semangat yang tinggi. Faktor-faktor yang memengaruhi semangat seorang wirausaha yaitu selalu berpikir positif. Nah, berpikir positif ini ternyata penting untuk saat-saat sekarang ini di mana krisis kesehatan melanda Indonesia dan dunia. Ya, berpikir positif. Yang sakit bilang saya sembuh. Yang sedih bilang saya akan gembira. Sekalipun saya harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Berpikirlah yang positif, saudara-saudara. Selalu berinovasi tanpa henti. Selalu termotivasi untuk meraih keberhasilan. Mau berhasil? Terus. Berikan motivasi, terutama motivasi intrinsik yang ada di dalam diri Anda. Memiliki pribadi yang kuat. Pribadi yang kuat tercermin di mentalnya. Memiliki mental yang kuat. Selalu ulet dan bekerja keras tanpa henti. Bekerja keras, masih ingat ya, Ibu waktu itu menerangkan kita manusia mempunyai 2 O. O yang pertama adalah otot. Makin tua kita makin loyo ototnya. Tidak ada orang yang umur 80 ke atas masih bisa bekerja secara fisik dengan kuat. Jarang sekali kalaupun ada. Diiringi juga dengan bekerja cerdas. Work hard and work smart. Cerdas apabila kita melakukan pengasahan otak secara terus-menerus, yaitu dengan cara belajar, dan belajar. Berikutnya adalah selalu menuntut perubahan ke arah yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Paham, saudara? Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Membangun relasi dan mengembangkan jiwa wirausaha. Masih ingat ya, Ibu suka tulis di papan relasi dengan angka yaitu 267. Relasi. Ketawa dong, serius banget kalian. Di sini ada 4 butir, kita simak. Yang pertama, perhatikan gambarnya. Mengembangkan citra diri sebagai wirausaha melalui kemampuan berkomunikasi. Enggak capek Ibu ngomong dan menekankan tentang komunikasi, karena komunikasi itu tidak sama dengan bicara. Komunikasi itu harus ada komunikator dan komunikan. Bahkan Ibu pernah menulis, komunikasi adalah urat madi, sehingga kalau putus mati. Dalam saat begini, saudara-saudara, kita komunikasi lewat WA, lewat HP, lewat online, komunikasi. Ingat ya, putusnya komunikasi manusia dengan Tuhannya ketika terjadi dosa, terjadi pelanggaran di Taman Eden. Akhirnya si bersalah yaitu Adam dan Hawa meninggalkan Taman Eden. Namun Tuhan Maha Kasih
dicari. Adam, di manakah engkau? Dia sembunyi, saudara. Jangan sampai terjadi. Komunikasi secara vertikal harus lebih banyak daripada komunikasi secara horizontal. Lihat itu tanda salib. Dalam keadaan menyendiri di rumah seperti saat ini, banyaklah berkomunikasi dengan Tuhanmu. Tetapi jangan juga lupakan komunikasi secara horizontal. Seperti kita sekarang ini sedang mengadakan komunikasi secara horizontal. Saudara, ingat tanda salib itu. Nggak ada salib yang hanya lurus vertikal saja. Komunikasi sesama manusia, komitmen atas prinsip dan janji. Kita harus punya komitmen. Saya mahasiswa, saya mau belajar, saya mau mencapai cita-cita, saya harus lulus tepat pada waktunya. Pernah Ibu guyon sama kalian? Kalau Anda nggak lulus dalam 8 semester, ibulah orang yang nomor 1 mengusir Anda dari kampus ini. Ya, mengusirnya tanda kutip, ibu sayang sama kamu, tetapi kamu juga harus menghargai. Karena kita lanjut profesional. Apa itu profesional? Mempunyai kepedulian terhadap karyawan apabila Anda seorang bos, juga anak biologi, juga harus peduli kepada lingkungan seperti yang minggu lalu atau kuliah ke-9 Ibu katakan, ciptakan lingkungan yang bersih serta menjaga penampilan. Secara teknis, wirausaha harus dikenal oleh lingkungannya, maka buatlah kartu nama, ya, sehingga mudah berkenalan dengan banyak orang. Nah, sesuai dengan subjudul, Ibu lanjutkan pada butir kedua, membangun relasi bisnis, banyak teman sehingga mudah untuk mengembangkan bisnis yang Anda lakukan. Butir 3, masuk di lingkungan organisasi profesi bisnis atau perusahaan. Strategi ini akan menambah relasi, informasi bisnis, peluang, dan jaringan kerja. Tiba-tiba Ibu teringat dengan sekarang yang lagi marak, yaitu franchise di bidang warteg, ya, warteg franchise. Kuki hebat, kuki